Terima kasih Roh Kudus. Terus penuhi kami Tuhan. Urapi setiap kami. Kami sungguh memerlukan Engkau di dalam kehidupan setiap kami Bapa. Biar pagi hari ini Tuhan kami boleh datang untuk meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ada lawatan Tuhan, ada pemulihan yang terjadi Tuhan. Bahkan ada kebangunan rohani yang terjadi dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, ajar kami Tuhan, tuntun kami, arahkan kami untuk melangkah bersama dengan Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan memenuhi kami semuanya. Terima kasih Roh Kudus. Setiap kita yang siap belajar firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Pesan Tuhan berbicara tentang berjalan mengatasi gelombang. Berjalan mengatasi gelombang. Pesan Tuhan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala hari Minggu. Nanti Bapak Ibu boleh saksikan di YouTube supaya mendengar kembali, belajar kembali, dan menangkap sesuatu dan kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Yang terambil dari dasar firman Tuhannya Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Tetapi saya akan bacakan ayat 28. Matius 14 ayat 22 sampai 23. Dasarnya yang saya bacakan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Sekali lagi saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Puji nama Tuhan. Ayat yang kita baca ini adalah seruan atau permintaan Petrus kepada Yesus di tengah-tengah gelombang yang mereka hadapi. Seruannya adalah dikatakan, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Permintaan ini adalah permintaan yang tidak biasanya Bapak Ibu. Biasanya orang meminta segera ditolong, ya kan? Meminta kesembuhan, meminta pemulihan dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat permintaan Petrus ini, permintaan, kalau saya renungkan Bapak Ibu ya, permintaan yang sangat tidak masuk akal ya. Karena waktu itu mereka membutuhkan pertolongan Tuhan secepatnya. Tetapi permintaannya dikatakan apa? Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Harusnya kan ketika situasi mungkin di tengah-tengah gelombang yang besar, ketika mereka melihat Yesus, seharusnya kan mereka minta pertolongan segera kan. Mungkin bisa berteriak, Tuhan tolong kami. Tetapi Petrus memberikan satu seruan yang sangat luar biasa. Dikatakan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Mungkin aneh ya Bapak Ibu ya. Mungkin murid-murid yang lain, apa sih permintaan Petrus aneh-aneh saja? Mungkin mempertanyakan, bisa enggak Petrus berjalan di atas air, permintaan seperti itu? Ya kan? Apa mungkin bisa kan seperti itu Bapak Ibu? Nah saya melihat dengan pesan Tuhan ini Bapak Ibu, mungkin kita mempertanyakan sesuatu. Apakah mungkin kita sanggup berjalan mengatasi gelombang? Khususnya di masa-masa pandemi seperti ini Bapak Ibu. Di masa-masa kritis, ibaratnya seperti itu. Saya mau sampaikan bahwa kita bisa bersama dengan Yesus.
Karena ada firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara apapun yang kita hadapi selama ini Bapak Ibu. Jadi kita mau belajar bersama-sama. Nanti Bapak Ibu boleh baca inti pesan Tuhannya. Saya juga akan bacakan untuk kita semuanya. Itu ada inti pesan Tuhannya di web RDMB. Dikatakan seperti ini. Apapun terpaan gelombang yang mungkin sedang menghalangi langkah perjalanan kita, janganlah kita menjadi takut dan kehilangan pengharapan. Semua itu diizinkan Tuhan untuk kita alami. Sesulit apapun hal itu terlihat, inilah saat untuk melangkah keluar dari perahu dan berjalan mendekat dengan mata yang kali ini sungguh-sungguh tertuju kepada Yesus. Ada penekanannya dikatakan apa? Berjalan mendekat dengan mata yang kali ini sungguh-sungguh tertuju kepada Yesus. Nah, pagi hari ini tuh, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang dua hal. Yang pertama adalah di balik gelombang yang kita hadapi, Tuhan ingin mengajarkan kita untuk tetap percaya kepada kuasa-Nya. Di balik gelombang yang kita hadapi, Tuhan ingin mengajarkan kita untuk tetap percaya kepada kuasa-Nya. Kita harus memahami dan mempelajari bersama-sama apa tujuan Tuhan di balik gelombang yang kita hadapi di masa-masa sekarang, Bapak Ibu. Apakah Tuhan sedang menguji iman kita supaya naik kelas? Atau ada tujuan yang lain? Saya merenungkan bahwa gini Bapak Ibu, tujuan Tuhan mengizinkan gelombang itu untuk apa? Untuk mengajarkan setiap kita agar kita tetap percaya kepada kuasa-Nya. Bahwa gini Bapak Ibu, pertolongan Tuhan itu tidak akan terlambat. Katakan amin Bapak Ibu. Tidak akan terlambat, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Mari kita lihat firman Tuhan, Matius 14 ayat 27 sampai 28. Ini yang menjadi dasarnya Bapak Ibu. Matius 14, 27 sampai 28, demikian firman Tuhan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, saya suka kalimat ini Bapak Ibu, tenanglah aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Yang menjadi fokus pembahasan kita Bapak Ibu adalah kata 27 bagian B, dikatakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Kalimat ini Bapak Ibu bukan hanya sebuah penghiburan semata, supaya murid-murid menjadi tenang dan diam dalam ketakutan mereka. Tetapi kalimat ini menunjukkan tentang siapa Yesus yang sesungguhnya di hadapan para murid pada saat itu. Betapa berkuasanya Yesus berjalan di atas air pada saat itu. Alkitab mengatakan murid-murid jadi ketakutan, terheran-heran ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Saya mau fokus tentang kata tenanglah Bapak Ibu. Kata tenanglah itu dalam terjemahan aslinya selain kata tenanglah ada kata lain. Dikatakan ini, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, ada dikatakan sana, percayalah dan jadilah berani. Dari kata asalnya tarseo Bapak Ibu. Teguhkanlah hatimu, percayalah, jadilah berani. Artinya adalah kita harus berani. Artinya adalah kita harus percaya menghadapi gelombang apapun di dalam kehidupan setiap kita. Baik itu gelombang ketakutan yang melanda seluruh umat manusia, gelombang kekhawatiran, gelombang keputusasaan, atau keadaan yang mendesak kita hari-hari ini. Firman Tuhan berkata, tenanglah, percayalah, jadilah berani untuk menghadapinya. Keberanian itu bukan lahir dari kita. Keberanian yang Tuhan berikan itu yang membuat kita mampu menghadapi apapun. Bukan lahir dari kita Bapak Ibu, tapi keberanian Tuhan berikan untuk menghadapi situasi apapun
di dalam kehidupan ini. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, Bapak Ibu. Mari kita lihat ayat Bapak Ibu, lewat. Jadi kita harus percaya bahwa janji Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak terlambat di dalam kehidupan setiap kita. Ada istilah yang mengatakan ada pelangi di balik hujan, Bapak Ibu. Ada pertolongan Tuhan di balik gelombang yang kita hadapi. Tuhan gak pernah terlambat. Mari kita lihat ayat 28. Ayat 28. Demikian firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat ini mengajarkan kita tentang dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, punya keberanian untuk datang kepada Kristus. Punya keberanian untuk datang kepada Kristus. Ada banyak orang-orang gak berani datang sama Tuhan. Mencoba untuk menghadapi setiap masalah gelombang dihadapinya dengan kekuatannya sendiri. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita seperti yang Petrus lakukan, ada keberanian. Tidak berani karena melihat kehidupan, kehidupan saya kan masih sangat jauh dengan Tuhan. Kehidupan saya itu kan masih jatuh di dalam dosa dan sebagainya. Di tengah-tengah gelombang yang kita hadapi mungkin Bapak Ibu, kita harus memutuskan sesuatu. Kita harus berani untuk datang kepada Tuhan. Dan minta pertolongan, minta kekuatan yang baru dan sebagainya. Yang kedua adalah, dari ayat 28, punya keteguhan hati untuk tetap percaya dan melangkah dengan iman. Di tengah-tengah gelombang yang kita hadapi. Kan pesan Tuhan mengatakan, berjalan mengatasi gelombang, Bapak Ibu. Kita harus punya keteguhan hati untuk tetap percaya dan melangkah dengan iman. Ini Bapak Gembala sudah sampaikan kemarin. Dan kita harus renungkan itu. Dan kita harus imani dan lakukan dalam kehidupan setiap kita. Itu poin pertama, Bapak Ibu, yang saya sampaikan. Yang kedua adalah, Yang kedua adalah, di balik gelombang yang kita hadapi itu, membawa kita kepada sebuah pengalaman baru bersama Yesus. Tentunya pengalaman yang belum pernah dialami oleh kita sebelumnya, Bapak Ibu. Namun di balik pengalaman itu membuat kita semakin yakin siapa yang kita sembah atau siapa yang kita percayai. Contohnya adalah para murid-murid di tengah-tengah gelombang yang besar yang mereka hadapi, Bapak Ibu. Nah, kita mau lihat firman Tuhannya nih. Matius 14 ayat 30 sampai 33. Matius 14 ayat 30 sampai 33. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu, firman Tuhan mengatakan, menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya, Bapak Ibu, tepatnya di ayat 29, itu tentang menunjukkan tentang sebuah pengalaman yang baru. Sebuah pengalaman yang tidak bisa mungkin terlupakan. Sebuah pengalaman yang mengesankan. Pengalaman yang sangat luar biasa, bagaimana Petrus berjalan di atas air. Sekalipun ya Petrus gagal juga, Bapak Ibu, ya, dalam pertengahan jalan.
Saya merenungkan ini Bapak Ibu. Mungkin selama Petrus menjadi nelayan mungkin ya, dia tidak pernah melihat atau menyaksikan orang yang mampu berjalan di atas air. Tetapi dalam perikop ini menunjukkan sebuah pengalaman yang baru. Bagaimana Petrus sendiri menyaksikan bahwa Yesus berjalan di atas air. Ketika Petrus meminta, Tuhan kalau itu engkau suruhlah aku. Kayak menantang sedikit Bapak Ibu. Apa yang Tuhan bilang? Datanglah. Tuhan gak bilang, oh jangan Petrus, kamu akan mampu. Tapi disuruh melangkah. Datanglah. Jadi ada sebuah pengalaman yang baru. Pengalaman yang tidak biasanya Bapak Ibu. Mungkin murid-murid yang lain mengelongok ketika Petrus mulai melangkahkan kakinya. Mulai keluar dari perahu. Dan mendapati Yesus. Murid-murid mungkin yang lainnya pada bingung. Aneh-aneh ya Petrus ya. Mungkin mempertanyakan, mana mungkin bisa. Mungkin di antara kita orang-orang percaya mungkin tidak terlalu yakin apa yang Petrus lakukan. Tapi percayalah, ini terjadi Bapak Ibu. Bahwa Petrus berjalan di atas air. Itu pengalaman yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Pengalaman setiap kita berbeda-beda dengan Tuhan. Saya percaya waktu kita melangkahkan kaki kita, ada mujizat di sana yang terjadi. Mujizat terjadi, saya percaya bahwa waktu orang percaya melangkah. Bukan mengharapkan mujizat, tidak bisa. Pada saat seseorang tidak mau melangkah, tidak akan melihat mujizat Bapak Ibu. Melangkah dengan iman. Waktu Petrus keluar dari perahu, mungkin juga ada perasaan takut kali Bapak Ibu ya. Lu bisa. Dengan sesuatu yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu. Mungkin sesuatu yang menakutkan. Mungkin sesuatu yang mengerikan di dalam kehidupan setiap kita. Jujur saja Bapak Ibu ya. Ketika melihat situasi ini, saya pun ya kuat-kuat berdoa gitu ya. Artinya harus semakin dekat dengan Tuhan karena memang kita tidak tahu situasinya. Ya kan? Melalui gelombang Covid seperti ini Bapak Ibu, membuat orang-orang percaya mungkin jadi ketakutan. Tapi ketika pesan Tuhan ini datang Bapak Ibu, berjalan melintasi gelombang, ini bukan sesuatu main-main Bapak Ibu. Tuhan tahu keberadaan kita dan Tuhan kasih jawabannya untuk kita. Waktu kita melangkah, ada mujizat terjadi. Waktu kita melangkah, ada pertolongan Tuhan. Waktu kita melangkah, ada pengalaman yang berbeda. Pengalaman gak semua orang dapat Bapak Ibu. Waktu kita jalan bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan, disitulah kita akan melihat tentang pengalaman baru. Kan Tuhan gak biarkan kan, ketika Petrus tenggelam Bapak Ibu, tangan Tuhan mengulurkan untuk menolong. Itu yang saya renungkan Bapak Ibu. Betapa hebatnya Tuhan itu di dalam kehidupan setiap kita. Yang kita lakukan adalah mau melangkah bersama Tuhan untuk mengatasi apa? Gelombang di dalam kehidupan setiap kita. Gelombang apa yang kita hadapi? Setiap kita punya gelombang masing-masing. Tapi saya percaya waktu kita memutuskan melangkah bersama Tuhan, lihat tentang pengalaman yang luar biasa. Dan kita akan melihat tentang kedahsyatan itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah Yesus naik dalam perahu kan? Apa yang terjadi setelah Yesus dan Petrus naik dalam perahu? Ada dua hal yang terjadi di sana Bapak Ibu. Ini hebat banget. Yang pertama itu di ayat 32. Yang terjadi yang pertama adalah angin menjadi reda. Angin menjadi teduh. Menjadi tenang Bapak Ibu. Ya kan? Bayangkan pada saat itu gelombangnya itu kan besar. Anginnya itu dahsyat Bapak Ibu. Karena saya punya pengalaman Bapak Ibu. Punya pengalaman waktu pernah saya saksikan ini. Itu betul-betul gelombangnya sangat besar ya. Gelombangnya sangat besar sampai saya pun takut juga ya, maksudnya sekalipun ada di dalam kapal yang luar biasa gitu ya.
Bayangkan aja Bapak Ibu, di lantai 2 aja kita masih kecipratan sampai tidak ada satupun orang yang kering. Saya udah coba saya nggak mau dibawa ya, maksudnya ada 2 tingkat. Saya nggak mau dibawa karena goncangannya itu terlalu membuat mual dan sebagainya. Sekalipun tempatnya bagus, ada sofanya kayak gitu. Di atas itu terbuka kayak gini, ngambil duduk masing-masing kayak gitu ya. Ada kursinya yang dari kayu gitu. Lebih enak lihat pemandangan dan sebagainya. Pertengahan jalan Bapak Ibu, itu gelombang datang. Kalau kaptennya sudah ngomong, kita mesti balik. Kalau kaptennya sudah ngomong mesti balik, ya sudah, siap-siap pelampung dan sebagainya, artinya gitu ya. Ada peringatan. Dan saya sama adik sepupu membuat kotar-katir, saya bilang gimana? Saya bilang kalau kita balik, waduh sayang banget ini, sudah ngambil tiket pesawatnya gitu, saya bilang gitu ya. Nah, prediksinya kan nyampenya sesuai, nyampe di Padang langsung terbang gitu dan seperti itu. Ternyata karena gelombang itu suasananya saya udah lihat udah nggak enak Bapak Ibu. Semuanya orang udah pada muntah. Tinggal beberapa orang termasuk saya tidak muntah pada saat itu karena saya lagi berdiri dengan gini. Dan kalau duduk itu goyang-goyang. Jadi ikutin aja, kalau bergoyang di bawahnya ikut aja supaya nggak mabuk dan sebagainya. Sepupu saya, aduh ampun. Itu terkapar, dia muntah di mana-mana dan sebagainya. Saya bilang aduh bahaya nih kita nih. Tapi kaptennya bilang ya kita lanjut aja. Oh lanjut, lawan arus Bapak Ibu, gelombangnya itu besar. Saya juga ya berdoa di sana ya kan. Anak Tuhan juga mesti berdoa ya kan. Berdoa, Tuhan saya bilang tolong kami, saya bilang kan supaya sampai tepat tujuan. 3 jam prediksi perjalanan, 3 jam menjadi 7 jam. 3 jam kapal cepat Bapak Ibu itu cepat banget menurut saya itu 3 jam. Menjadi 7 jam, bayangkan dimainkan ombaknya, aduh itu sesuatu yang menakutkan dan sebagainya. Tapi di dalam ayat ini dikatakan ketika ada Tuhan di tengah-tengah kita, tenanglah, mau sebesar apapun gelombang, kalau ada Tuhan, ada ketenangan di dalam kehidupan setiap kita. Dan akhirnya saya bisa berjalan dengan sukacita Bapak Ibu, biarin aja lah, mau maksudnya terbalik aja lah, dan bukan saya sendiri yang mati kan, banyak orang yang di situ ya kan, dan sebagainya. Yang kedua, ayat 33 dikatakan ini yang menarik sekali Bapak Ibu. Dikatakan apa? Orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah Dia. Cara pandangnya udah berbeda. Dalam ketakutan menghadapi gelombang Bapak Ibu, ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung sujud menyembah. Ada perbedaan di sana. Ada perbedaan cara pandang di sana yang saya lihat. Karena apa? Ada Yesus di sana. Jadi inilah yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Jadi pengalaman kita bersama Yesus membuat cara pandang kita berubah. Kita semakin mengenali siapa yang kita percayai. Kita semakin mengenali siapa yang kita sembah. Harusnya gini Bapak Ibu, pengalaman itu membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Pengalaman di masa-masa saat ini Bapak Ibu, gelombang yang kita hadapi, membuat kita itu semakin dekat sama Tuhan. Semakin intim, semakin mencari wajah Tuhan. Kalau kita mempelajari tentang tokoh-tokoh Alkitab Bapak Ibu, banyak orang-orang punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Salah satu contohnya adalah Ayub. Bagaimana Tuhan izinkan musibah terjadi dalam kehidupannya. Kehilangan anak-anak, kehilangan mungkin mata pencariannya, dan sebagainya. Ya kan? Di ending dari kehidupan penderitaannya dikatakan apa? Bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Nah kita menghadapi apa Bapak Ibu? Menghadapi gelombang. Dan itu sangat menarik ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ada pengalaman yang baru yang tidak pernah bisa kita lupakan. Itu pengalaman yang spektakuler, yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mungkin orang sedang ketakutan di luar Bapak Ibu. Tapi karena ada Yesus di dalam kita, membuat kita tenang untuk menghadapi gelombang apapun. Ayub alami, Petrus alami. Ketika perjalanan ke Damsyik, dia mengalami Tuhan. Pengalaman itu membuat Paulus menjadi orang yang sangat luar biasa di dalam melayani Tuhan.
orang yang gigih, orang yang tidak pernah mundur dalam pelayanannya. Karena apa? Sebuah pengalaman, sebuah perjumpaan yang mengesankan. Nah, pengalaman apa yang kita mau bangun bersama dengan Tuhan? Di masa-masa ini kita sedang mengalami sesuatu gelombang yang besar. Cari Tuhan, minta tolong, intim dengan Tuhan, maka kita akan melihat tentang sesuatu yang dahsyat di sana. Gelombangnya mungkin masih sama, tapi keberadaan Tuhan menjadi berbeda di dalam kehidupan setiap kita. Jadi dua hal ini yang saya mau sampaikan kepada setiap kita Bapak Ibu. Yang pertama adalah di balik gelombang yang kita hadapi, Tuhan ingin mengajarkan kita untuk tetap percaya kepada kuasa-Nya. Yang kedua, di balik gelombang yang kita hadapi itu membawa kita kepada sebuah pengalaman baru bersama Yesus. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kedahsyatan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan setiap kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkau selalu memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya dalam kehidupan setiap kami. Ajar kami Tuhan di masa-masa gelombang yang kami hadapi. Biarlah kami punya pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Kami akan melihat tentang kedahsyatan Tuhan di atas gelombang yang kami hadapi ya Tuhan. Kami akan melihat tentang kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah ketika kami datang kepada Engkau Tuhan, kami percaya ada ketenangan, ada sukacita, ada kemenangan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan yang terus menolong kami, Tuhan yang menuntun setiap kami Tuhan, mengerahkan kami untuk tetap melangkah di dalam iman, di dalam Kristus. Terima kasih Roh Kudus, berkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Kami boleh tangkap dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan setiap kami. Kami juga Tuhan berdoa buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati gereja-Mu di tempat ini, setiap kegiatan, aktivitas yang dilakukan, biarlah Tuhan yang menyertai semuanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya juga Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan, Gembala Sidang Pak Ishak dengan sekeluarga Tuhan. Engkau memberkati, Engkau yang mengurapi Tuhan, Engkau terus pakai hidup mereka untuk kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Mempercaya Tuhan lewat hamba-Mu, ada banyak orang-orang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga sepakat Tuhan berdoa buat bangsa kami Tuhan. Engkau yang memulihkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Engkau mengurapi juga para pemimpin bangsa kami Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga memberkati kota Bandung Tuhan, di mana kami tinggal. Kami percaya Engkau yang mengurapi, Engkau yang menolong kota Bandung ya Tuhan, supaya menjadi kota terangnya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.